Seorang YouTuber paranormal asal Jepang, Takachi dari kanal YouTube Takachi Camera, melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil di pegunungan Jepang. Selama bertahun-tahun, desa tersebut dikenal memiliki reputasi yang menyeramkan. Banyak pengunjung yang datang mengaku mengalami kejadian aneh dan aktivitas yang sulit dijelaskan. Penasaran dengan cerita tersebut, Takachi memutuskan untuk menyelidikinya secara langsung. Ia memasuki salah satu rumah tua yang masih berdiri di desa itu untuk memulai investigasi. Namun tidak lama setelah menyiapkan peralatan kameranya, ia mulai mendengar sesuatu. Hora, hora, hora. Maji, kiteru. Kage ga kiteru, kage ga. Ippai kage oru. Tabun hitori janai. Maji. 囲まれてるこれどうなのちょっと待って静かに静かにちょっと待って気配消して完全に気配消すほら来てるマジうせろ Terdengar suara langkah kaki dari luar bangunan. Takachi memperhatikan dengan cemas, seolah ada seseorang yang berjalan mengitari rumah tersebut tepat di dekat peralatannya. Merasa situasi menjadi tidak aman, ia sempat berpikir bahwa mungkin ada orang lain, seperti penghuni liar, yang berada di sekitar desa kosong itu. Karena khawatir, Takachi memutuskan untuk menghentikan penyelidikan dan segera meninggalkan lokasi. Namun kejadian malam itu ternyata belum berakhir. Saat meninjau kembali rekaman yang ia ambil, Takachi menemukan sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Dalam salah satu bagian video, ketika ia sedang merekam intro, terlihat sesuatu di belakangnya. Coba matte. Ashi oto meccha kikoeru tte. Uso yaro. Coba matte. いやかそう皆様お久しぶりでございます。今日はですね、とある廃村に来ているんですけれども、僕の動画を見ていただいている方の中には幽霊の存在を信じてない方も多いかと思います。僕もですね、今までいろんな心霊スポットに行ってとても危険な目に遭ってきました。ですが幽霊の存在を 100% 信じてるわけではありません。なので今日もですね、いろんな取れ高アイテムを持ってきましたので、それを使って幽霊の存在を証明していきたいと思います。来てるな。Sebuah sosok bayangan perlahan muncul dan bergerak mendekat tanpa ia sadari. Sosok tersebut tidak terlihat jelas, tetapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya ia rekam malam itu. Kini pertanyaannya, apakah Takachi tanpa sengaja menangkap keberadaan sesuatu yang selama ini hanya menjadi cerita? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal di balik rekaman tersebut? Seperti biasa, Anda yang menilai. Video menyeramkan berikut ini direkam oleh Katie Gellinger dari kanal YouTube Paranormal Nightmares. Katie sebelumnya telah membagikan pengalamannya terkait aktivitas aneh yang terjadi di rumahnya di Kanada. Menurutnya, kejadian-kejadian tersebut tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga hewan peliharaannya. Okay guys, so I came in my room, heard a noise in the closet again. Closet's open, the dog hasn't left. Let's see what you hear. Dalam salah satu rekaman,
Kathy memasuki kamarnya setelah mendengar suara mencurigakan dari dalam lemari. Saat diperiksa, pintu lemari tampak terbuka dengan sendirinya, tanpa penjelasan yang jelas. Perilaku aneh juga mulai terlihat pada hewan peliharaannya. Anjing kecilnya Lucy, serta 2 kucingnya, Salem dan Stormy, menunjukkan reaksi yang tidak biasa terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Dalam satu klip, Stormy tiba-tiba mendesis ke arah ruang kosong, lalu melompat ke atas meja dapur seolah berusaha menghindar. Meskipun hal ini masih bisa dianggap sebagai perilaku alami hewan, rekaman berikutnya jauh lebih sulit untuk dijelaskan. Kali ini, kucingnya yang lain, Salem, terlihat dalam kondisi sangat gelisah. Ia tampak fokus menatap sebuah boneka tua di dalam ruangan. Tak lama kemudian, sesuatu yang menyerupai asap gelap muncul di sekitar area tersebut. Kemunculan itu membuat Salem panik dan langsung melarikan diri. Kathy menduga bahwa koleksi boneka antiknya mungkin memiliki sesuatu yang melekat. Ia percaya bahwa kemungkinan ada energi atau entitas yang berkaitan dengan benda-benda tersebut yang kemudian memicu berbagai kejadian aneh di rumahnya. Melalui kanal Paranormal Nightmares, Kathy terus membagikan rekaman-rekaman lain yang menurutnya menjadi bukti aktivitas supranatural di kediamannya. Seorang pengguna TikTok dengan nama Bruno 5M mengklaim bahwa dirinya dan keluarganya sering mengalami kejadian aneh di sekitar pertanian mereka di Tucumán, Argentina. Menurut pengakuannya, mereka beberapa kali melihat sosok misterius, seorang gadis muda berpakaian hitam, berkeliaran di area pedesaan, terutama pada malam hari. Suatu malam, tanpa sepengetahuan keluarganya, adik perempuan Bruno melihat sesuatu bergerak di luar jendelanya. Gerakan itu tampak tidak biasa, muncul dari kegelapan tanpa penjelasan yang jelas. Didorong rasa penasaran, gadis tersebut memutuskan untuk keluar rumah dan merekam kejadian itu sendiri. Namun, keputusan itu justru membawanya pada pengalaman yang menegangkan. Hola chicos, estoy grabando este video porque mi papá y mi mamá se fueron a comprar una cosa en el almacén y mi hermano Seban está en la pieza, pero yo sentí el olor por acá. No sé qué está pasando, pero quiero tratar de grabar. ¡Ah! Miren eso. Dalam rekaman terlihat sosok yang diduga sebagai gadis misterius tersebut muncul di kejauhan. Lebih mengganggu lagi, sosok itu tampak memiliki mata yang bercahaya saat berada di tengah gelapnya malam. Kakak perempuan Bruno kemudian menjelaskan bahwa keluarga mereka sangat terkejut mengetahui bahwa gadis itu keluar sendirian untuk merekam. Meskipun tidak mengalami luka fisik, ia mengaku masih merasa terguncang oleh kejadian tersebut hingga sekarang. Sebuah rekaman dibagikan di Reddit oleh seorang ayah yang merasa khawatir terhadap kondisi di dalam rumahnya. Ia percaya bahwa keluarganya mungkin sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak biasa, bahkan berpotensi berbahaya. Menurut pengakuannya, seluruh anggota keluarga telah beberapa kali melihat dan mendengar hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan secara logis. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, ia memasang kamera statis di beberapa area rumah, termasuk dapur. Pada suatu malam, kamera tersebut menangkap sesuatu yang mengejutkan. Sekitar pukul 03.25 pagi, terdengar suara bernada tinggi yang tidak biasa, bergema di dalam ruangan. Suara itu terdengar jelas,
tetapi sulit diidentifikasi. Beberapa pengguna di Reddit mencoba memberikan penjelasan rasional. Ada yang menyebut suara tersebut mungkin berasal dari kendaraan di luar rumah, atau suara pipa air yang berderit. Namun, sang ayah tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasan tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar gangguan biasa. Untuk memperkuat klaimnya, ia kemudian membagikan rekaman lain dari kamera keamanan di rumahnya. Dalam video tersebut, terlihat putrinya terbangun secara tiba-tiba di tengah malam. Radio di kamar gadis itu menyala sendiri tanpa sebab yang jelas. Tak lama setelah itu, anak tersebut tampak ketakutan. Ia mengaku melihat sosok bayangan berdiri di dalam kamarnya. Dalam keadaan panik, ia berteriak dan langsung melompat dari tempat tidur, lalu berlari menuju kamar orang tuanya. Mendengar teriakan itu, kedua orang tuanya segera menuju kamar sang anak untuk memeriksa keadaan. Namun saat mereka tiba, tidak ada siapapun di dalam kamar tersebut. Tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Kini pertanyaannya adalah, apakah semua ini hanya kebetulan dan bisa dijelaskan secara logis? Ataukah ada sesuatu yang benar-benar hadir di dalam rumah tersebut? Seperti biasa, Anda yang menilai. Seorang pria bernama Sam Eldridge tinggal bersama istrinya dan dua anaknya di sebuah rumah di New Bern, North Carolina. Rumah tersebut dibangun pada akhir tahun 1950-an. Secara tampilan, rumah itu terlihat nyaman dan luas. Namun menurut Sam, properti tersebut memiliki sejarah yang tidak biasa. Ia menyebutkan bahwa salah satu pemilik sebelumnya meninggal di kamar tidur utama di lantai atas. Selain itu, sisa-sisa dua orang tak dikenal pernah ditemukan terkubur di halaman belakang rumah tersebut, dengan penyebab kematian yang tidak diketahui. Sejak menempati rumah itu, Sam dan istrinya mengaku mengalami berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Mereka mulai percaya bahwa rumah tersebut mungkin memiliki aktivitas paranormal. Bahkan anjing peliharaan mereka, Loki, sering terlihat gelisah tanpa alasan yang jelas, seolah merespons sesuatu yang tidak terlihat. He has no shot collar at all. In fact, I'm gonna go ahead and take this off, just so you'll know that there's nothing there. Come on, bud. Hey, it's okay. It's okay, buddy. Down. Oh, I posted it. See, me and him both heard that. And see, now he's gonna fucking run and leave me up here like a douchebag. See? Straight up. Sam juga menjelaskan bahwa rumah tersebut memiliki tata letak yang terasa tidak biasa. Ia mengaku pernah melihat sosok bayangan, serta mendengar dua suara berbeda yang terdengar seperti sedang berbicara kepadanya. Dari dalam kegelapan, muncul sepasang mata yang tampak bercahaya, menatap langsung ke arahnya. Sam membalas tatapan itu dalam keadaan takut sebelum sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Namun kejadian tidak berhenti di situ. Aktivitas aneh bahkan mulai terjadi di siang hari. Dalam salah satu rekaman, terdengar suara keras yang mengejutkannya.
Ketika ia berbalik, terlihat sosok putih transparan muncul sesaat. Sosok itu tampak mendorong sebuah kuda goyang hingga bergerak perlahan ke depan dan ke belakang. Dengan berbagai rekaman yang ia kumpulkan, banyak penonton mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Seorang mantan penyelidik paranormal, Alex, yang dikenal dari saluran YouTube Hunting the Unknown, bergabung dengan rekannya, Tony, untuk menyelidiki sebuah lokasi yang dikenal angker di Dorset, Inggris. Lokasi tersebut adalah Gereja Knowlton, sebuah gereja tua yang kini telah runtuh dan berdiri di tengah lahan kosong. Namun ratusan tahun yang lalu, tempat ini bukanlah area terpencil. Lebih dari 500 tahun yang lalu, gereja tersebut dikelilingi oleh sebuah desa yang hidup dan berkembang. Hingga akhirnya, tragedi besar terjadi pada tahun 1485. Seluruh penduduk desa, pria, wanita, dan anak-anak dilaporkan meninggal akibat wabah pes bubonik yang juga dikenal sebagai Black Death. Tidak ada satupun yang selamat. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa reruntuhan gereja tersebut dihantui oleh arwah para korban. Kembali ke masa kini, di tengah gelapnya malam, tim Hunting the Unknown memulai investigasi mereka di lokasi tersebut. Awalnya mereka hanya mendapatkan respons ringan, beberapa sinyal dari spirit box dan lampu sensor gerak yang sesekali aktif. Tidak ada yang terlalu mencolok, hingga mereka mulai menggunakan kamera thermal. Disinilah kejadian yang benar-benar mengejutkan terjadi. So guys, we're going to try something new. We've got a thermal camera attached to my phone. We're going to try and turn it on and see if we can try and see anything on camera. The balls are still going like this. We're going to try and aim it in this direction and see what we can get. So let's get into that. I don't know if that camera. Oh, what? Oh man, what the we just caught? What? What the? What the? Oh, no way. Literally just there, mate. Do it again. It's there. Whatever it is, it's there, bro. Mate. Mate, that's a person. Look, it's like a kid. Runs off. Over there, behind that. Yeah. Like here. Over in the corner. It runs off here. And it goes like that. Into here. Done it? Yeah. What? Come on. Wow. Dalam rekaman terlihat sosok kecil menyerupai anak-anak berlari melewati Alex. Sosok itu bergerak cepat lalu menghilang, seolah menembus dinding batu yang padat. Momen itu membuat para penyelidik terdiam. Apa yang mereka tangkap tampak seperti penampakan seorang anak kecil yang masih berada di area gereja tersebut. Penyelidik sekaligus penulis paranormal, Brandon Alvis, yang mungkin dikenal sebagian dari Anda melalui serial TV populer Ghost Hunters, telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya untuk meneliti dan mendokumentasikan fenomena supranatural. Namun bahkan bagi Brandon, ada satu investigasi yang benar-benar menonjol sebagai pengalaman paling menyeramkan. Investigasi tersebut dilakukan di atas kapal legendaris RMS Queen Mary. Kapal ini berlayar di Samudra Atlantik Utara dari tahun 1936 hingga 1967. Berfungsi sebagai kapal pesiar mewah dan pada masa Perang Dunia Kedua, digunakan sebagai kapal pengangkut pasukan sekutu. Sepanjang sejarahnya, kapal ini menjadi saksi berbagai kejadian tragis, termasuk kematian seorang gadis kecil yang dilaporkan tenggelam di kolam renang kapal. Sejak saat itu, banyak pengunjung dan karyawan mengklaim bahwa area kolam renang tersebut menjadi salah satu titik paling angker di kapal. Beberapa di antaranya bahkan mengaku melihat penampakan wanita dan anak-anak yang mengenakan pakaian renang khas era 1930-an. Saat melakukan investigasi di area kolam renang, Brandon bersama seorang rekannya mulai mendengar sesuatu yang tidak biasa. Come closer. No way. Get out. Terdengar suara teriakan yang tidak dikenal, seolah berasal dari suatu tempat di sekitar mereka. Namun kejadian aneh itu tidak berhenti di sana. Pada saat itu, Brandon hanya ditemani oleh satu penyelidik lain dan seorang petugas keamanan. Area kolam renang sudah lama tidak digunakan dan sepenuhnya tertutup untuk umum. Yang terjadi selanjutnya menjadi bagian paling mengganggu dari penyelidikan tersebut.
Dalam rekaman, tanpa sesuatu di salah satu ruang ganti di sekitar kolam, sosok samar terlihat berdiri di dalam kegelapan. Lebih menyeramkan lagi, sosok itu tampak memiliki mata yang bercahaya, seolah mengamati mereka dari balik bayangan. Yang membuat kejadian ini semakin misterius, Brandon dan timnya mengaku tidak melihat apapun saat kejadian itu berlangsung. Lalu siapa atau apa yang sebenarnya menyintai dari dalam kegelapan itu? Pasangan suami istri, Kaylee dan Stuart, memiliki sebuah akun TikTok yang didedikasikan untuk mendokumentasikan kehidupan mereka bersama putri mereka yang baru lahir, Ren Mei. Konten yang mereka bagikan biasanya berisi momen-momen bahagia sebagai keluarga muda. Namun sebuah video yang mereka unggah baru-baru ini justru membuat banyak penonton terkejut. Dalam rekaman kamera penglihatan malam di kamar bayi, awalnya terlihat bayangan aneh di sudut kiri atas ruangan. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang lebih mengganggu muncul. Sebuah bentuk yang menyerupai tangan kecil terlihat muncul di dekat kasur bayi. Saat itu, Ren Mei tampak tertidur lelap dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun ayahnya, Stuart, tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara dari arah tempat tidur bayi. Ketika ia menoleh ke arah tersebut, tangan yang sebelumnya terlihat di rekaman langsung menghilang begitu saja. Peristiwa itu membuat Kaylee dan Stuart merasa sangat terganggu. Mereka mengaku tidak memiliki penjelasan atas apa yang terekam oleh kamera di kamar bayi mereka malam itu.